Baiklah, kita coba review ya tentang tata nama, mulai dari alkana, alkena, dan alkuna, dan juga reaktivitasnya. Oke, kita tahu ya kalau misalnya kita bicara tentang alkena itu dia double bond, kalau misalnya alkuna itu triple bond, kalau misalnya alkana itu single bond. Itu aja sih bedanya. Jadi di bonding-bondingnya ini kalau alkena itu dia yang double bond. Kita langsung aja ke yang alkena ya. Ini molekular formulanya udah tahu ya. Alkena sendiri juga ada yang bentuknya rantai panjang, alifatik, atau ada juga yang bentuknya siklik ya, kayak ini. Nih, udah tahu ya namanya ya. Kita langsung aja terus alkena ini kalau misalnya kita mau kasih nama juga harus yang longest continuous chain. Nah, tapi harus ada yang ini ada alkenanya gitu. Jadi misal contohnya kayak gini nih. Kita punya senyawa ini 2 propil 1 heksena, itu penomorannya berdasarkan yang paling panjang tapi juga diikuti sama alkenanya atau alkunanya. Itu hal yang sama juga applied for alkuna gitu, nggak cuma alkena doang. Terus nah, substituennya kasih nama, kan udah tahu juga ya namanya gimana gitu. Misalnya kalau misalnya kita punya kayak gini nih, 3,6 dimetil 3 oktena. Nah, ini berarti namanya kita cari dulu rantai terpanjang dengan alken, lalu kita hitung substituennya nih. Ada di 1, 2 kayak gini nih, nomor 3 sama nomor 6. Nomor 3 dimulai dari mana yang paling dekat sama ujung yang membuat alkenanya penomorannya lebih kecil. Jadi kayak gini ya, mana nih? 3,6 dimetil 3 oktena. Udah tahu kan? Kalau kayak gini juga sama, kita mulai dari ujung yang ada alkenanya ya. Ini yang prioritas pertama, yaitu yang ujung kanan ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Barulah nomor klorinnya nomor 4, BR-nya nomor 5. Jadi namanya adalah 5 bromo, 4 kloro, 1 heptena. Kalau penamaan dalam alfabet, didahulukan yang alfabet duluan. Tapi kalau penomoran tetap berdasarkan prioritasnya. Gitu. Terus, ya, ini juga nih. Kalau misalnya ada kayak gini, ini kan bisa 2 ya, 2,5. Di 2,5 atau 4,7 ini kan sama kan di sini alken ya kan. Di tengah nih linearnya, yang di sini ada 4, yang di sini juga ada 4. Nah, penomorannya kita pakai yang ini nih. Yang 2,5 bukan yang 4,7 karena 2 lebih kecil daripada 4. Jadi di sini ya, ini 2, ini 5, bukan dari sini. Ini juga sama. Jadi 2,4. Jadi 2 bromo, 4 metil, 3 heksena. Oke, terus kalau siklik, nah kalau siklik juga perlu dikasih nomor ya, tapi lagi-lagi nomornya tergantung dari posisi alkenanya duluan gitu. Jadi kalau di sini alkenanya ada di sini, berarti muternya searah jarum jam, bukan berlawanan sama jarum jam. Kalau berlawanan sama arah jarum jam nanti etilnya ini jadi kecil jadi besar nomornya ya gitu. Nah, terus ini juga ini kita pilih ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4,5 dimetil sikloheksena. Ini juga sama. Kita pilihnya adalah nih 4 etil, 3 metil. Jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Ini juga ini 1,6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,6. Kenapa nggak 2,3 gitu? Enggak ya. Jadi kita pilih yang ada alkenannya dan ada substituennya dulu dibanding yang alkenan doang. Jadi kita pilihnya kayak gini. Gitu. Nah, terus lagi-lagi kayak ini ya. Lagi-lagi yang pertamanya yang kita nilai bukan yang keduanya. Ini kan kalau yang pertamanya ini 1, jadi kita pilih yang 1 ini. Bukan yang 2,3. Meskipun yang 1 ini bakal jadi 1,6, tapi kalau misalnya 1,6 ini satunya duluan dan dia lebih kecil, dia lebih yang dipilih gitu. Paham ya maksudnya ya? Oke. Yang ini juga sama. 5 etil, 1 metil sikloheksena. Tuh. Ada pertanyaan? Iya, apa? Apakah nge-lag suaranya? Kenapa 3 etil siklopenten? 3 etil sikropentena. Yang mana? Bentar. Ini 4 etil, 3 metil.
Oh ini. Iya, dimulai dari sini nih. 1, 2, 3. Kenapa emang? Ada yang salah? Kenapa nggak 2 etil? Nggak bisa dong 2 etil, kan dia bukan nomor 2 etilnya. Etilnya nomor 3. Ya, gitu ya. Nomor 3 ya dia ya. Bukan nomor 2. Startnya dari alken. Kalau kamu mau mulai dari sini muternya, ya bentar ya ini aku. Pointernya kelihatan nggak? Nih, yang gerak-gerak gerak. Kalau kamu mulai dari nomor sini, 1, 2 itu nggak bisa. Jadi harus alkennya kelewat dulu. 1, 2, baru 3 gitu. Bukan 1, 2, 3. Bukan, tapi 1, 2, baru 3 gitu. Yang lain juga sama ya. Nih, 1, 2. Jadi alkennya kelewat dulu nih karbonnya. Karbon alkennya. Yang ini juga ya. 1, 2, baru 3. Oke. Dah? Jelas? Jelas ya. Baik. Ya, struktur. Alkena, alkuna semuanya punya pi bond. Pi bond itu adalah suatu orbital p yang sejajar, dan karena dia sejajar kayak ini ya, sejajar ya ini ya. Sejajar 1, 2, ini orbital p yang sejajar, dia membentuk suatu interaksi ini. Interaksi namanya ikatan pi. Nah, itu dia. Dan ingat ya, pi bond tuh atas sama bawah, nggak cuma atas doang. Karena kan kita tahu orbital p kan bentuknya kayak pita gitu ya, di sepanjang sumbu. Di sepanjang sumbu Y ya berarti ya. Ya, gitu. Terus isomer ya, isomer ada cis trans macam-macam, udah belajar juga kan. Terus polaritas dari isomer juga perlu kalian ketahui ya di sini ya. Ini udah jelas banget ya gambarnya ya. Kalau misalnya kita punya cis, kenapa dia punya momen dipol ya, jelas ya, karena dia ada perbedaan ini nih, perbedaan tarikan elektron gitu. Kalau trans enggak, dia nggak punya momen dipol, mu-nya sama dengan 0. Ini D itu dB ya satuannya ya. Terus ini juga nih, kalau apalagi kalau misalnya cisnya adalah dikloroetena kayak gini. Ini juga 0 kalau misalnya dia bentuknya trans. Terus konversinya, kalau misalnya kita mau buat isomer cis trans convert, kita bisa kasih panas atau dikasih sinar UV ya, gitu. Ini sebenarnya mekanisme konversi transisi kayak gini tuh yang sering dipakai di berbagai macam cat yang bisa berubah warna kalau dikasih cahaya, atau bisa berubah warna kalau dikasih panas. Tahu nggak, kayak kan ada gelas-gelas yang bisa berubah warna nih kalau misalnya dia dikasih panas, jadi misalnya awalnya putih jadi hitam gitu. Sebenarnya itu pigmen warnanya itu berubah karena itu tadi, karena dia bisa convert kayak gini, dan konversinya itu reversible gitu ya. Dah, ini harus kalian ketahui nih, sebagai orang yang belajar kimia kan harus tahu kenapa bisa berubah warna kayak gitu. Terus, nah ini ya, ini secara biologis ya, itu juga dipakai ya untuk melihat cahaya gitu. Kita bisa mempersepsi cahaya karena tubuh kita mempersepsi isomerisasi cis trans ini. Terus apa nih? Oh, ini ada EZ isomer ya, udah tahu ya. Ini yang E itu N-gegen yang berseberangan, yang Z itu Zuzamen yang dia satu sisi. Nah, ini penamaannya dibaca aja lah. Ini penamaan. Terus udah sih ini. Apa lagi ya? Ada yang mau tanya nggak? Ini kalau dalam organik kan harus tahu ya, kalau misalnya panahnya penuh kayak gini berarti dia sepasang elektron berpindah. Kalau panahnya setengah berarti setengah pasang elektron berpindah gitu. Oke, lanjut. Nah, ini reaksi-reaksinya. Nih ya. Ini kalau misalnya sepasang elektron berpindah kayak ini. Oke, coba kita lihat reaksi-reaksi. Ada apa aja ya? Oke. Udah sih, kok nggak ada reaksi di sini. Nggak. Baiklah, kita pindah ke slide selanjutnya. Ada pertanyaan sampai sini tata nama alkena? Alkuna juga kayak gitu sih tata namanya. Sebenarnya kurang lebih semuanya kayak gitu. Oke, ini reaksi-reaksi di alkena ya.
Ya, udah kelihatan? Ya, udah kelihatan belum teman-teman? Halo, halo. Ya, aku sudah kembali. Nah, sekarang kita coba review reaksi-reaksi dari alkena ya. Reaksi alkena itu mostly adisi karena dia punya suatu gugus yang sangat-sangat reaktif ya karena dia punya pi bond dan gugus itu bisa dimasuki oleh berbagai macam elektrofil stanoklorophyll kayak gini. Gitu. Jadi prinsipnya adalah kita punya suatu double bond terus dimasuki sama suatu senyawa gitu. Adisi. Ya. Karena itu reaksi adisi, maka produk akhirnya itu pasti dia jadi alkana. Kecuali kalau misalnya dia reaksinya di tempat yang lain gitu. Ini contoh-contoh reaksinya ya. Kita bisa lakukan adisi pada suatu alken di sini dengan HCl, HBr, dan HI atau halo halida ya di sini ya. Kita bisa misalnya punya etena dikasih HCl jadi etil klorida gitu. Terus HBr dikasih di dalam dimasukkan dalam alkena gitu ya. Dia jadi suatu adisi H dan Br. Ini juga pada satu sikloheksena nanti masuk HI-nya. Nah, terus saat kita lihat kalau kita punya alkena kan reaksi kan sebenarnya strukturnya nggak selalu simetris kayak gini. Bisa juga simetris kayak gini ya. Nah, jadi dua kemungkinan struktur tuh mungkin terjadi. Misalnya kita punya 2 metil propena dikasih HCl, jadi mungkin produknya adalah
antara terbutil klorida atau isobutil klorida. Nah, kapan kita tahu bentuknya terbutil klorida, kapan isobutil klorida? Ini ada teorinya. Nah, kalau misalnya kita punya suatu alkena kayak gini, alkena yang asimetrik kayak gini, tambahin sama HCl, maka reaksi adisi yang terjadi itu akan melibatkan membentukkan suatu intermediate gitu. Intermediate-nya itu suatu karbokation kayak gini. Nah, intermediate yang terbentuk ini sangat mempengaruhi hasil dari reaksinya. Biasanya sih reaksi-reaksi cenderung akan membentuk suatu intermediate yang lebih stabil, yaitu intermediate yang lebih stabil lah dibanding satunya lagi. Misalnya di sini nih antara terbutil dan isobutil kation, tentu lebih stabil yang terbutil ya, karena ini karbokationnya adalah karbokation tersier gitu terbentuk. Oke, sedangkan kalau misalnya isobutil itu dia terbentuknya adalah suatu karbokation yang sekunder doang gitu. Oke, nah ini produknya terbutil. Ini isobutil itu tidak terbentuk. Yang terbentuk hanyalah yang terbutil gitu. Nah, oke. Nah, ini kita cari yang lebih stabil. Nah, ini dia. Kita punya ya, ini stabilitas dari karbokation. Yang paling stabil adalah yang karbokation tersier, baru diikuti yang sekunder, baru yang primer, dan yang terakhir adalah yang metil gitu. Jadi kalau misalnya bisa terbentuk karbokation yang lebih stabil, kenapa enggak gitu. Jadi dia akan terbentuk yang karbokation tersier ini dibanding yang selainnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ini. Karena kalau misalnya karbokation itu lebih suka kalau misalnya dia ada di ruangan atau di lingkungan yang kaya akan elektron. Jadi makin banyak alkyl grupnya dibanding hidrogen grup, maka dia lebih suka terbentuk karbokation yang gitulah intinya. Oke. Terus, nah selain itu tadi ada juga efek hiperkonjugasi ya. Kalau misalnya kita punya satu karbokation yang lebih tersier, sekunder gitu, yang lebih kaya akan elektron. Jadi ada hiperkonjugasi kayak gini. Ini yang menstabilkan ya. Ini teori-teorinya dibaca aja. Oke. Nah, kalau misalnya dalam reaksi organik, kita tidak akan jauh-jauh dengan diagram koordinat reaksi ini. Jadi, reaksi organik itu nggak semuanya reaksinya eksotermik atau endotermik. Bisa ketiganya. Bisa reaksinya eksotermik, endotermik, atau bisa kayak gini nih. Bisa yang netral. Yang ada mid transition state kayak gini. Ya, ini next aja nih teori. Nah, sebenarnya teori-teori tadi itu disederhanakan dengan ini nih, aturan Markovnikov. Jadi, elektrofil yang masuk ke sp2 karbon itu tuh dia akan punya lebih banyak, akan masuk ke lebih banyak jumlah hidrogennya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya 2 metil propena, HCl-nya ini hidrogennya akan masuk ke yang lebih kaya akan hidrogen nih. C yang ini atau yang itu yang dipilih. Jadi yang CH2 ini. Gitu. Yang ini nggak terbentuk. Yang hidrogen yang masuk ke karbon yang tersier ini nggak akan terbentuk. Gitu. Oke, ini reaksinya namanya adalah reaksi regioselektif. Jadi selektif terhadap regio tertentu gitu. Intinya itu sih. Oke, nah ini dia, ini perbedaannya nih. Kalau misalnya kita terbentuk isobutil kation sama terbutil kation, karena karbokation yang tersier itu cenderung lebih stabil, jadi energi yang dibutuhkan untuk mencapai intermediate-nya itu lebih dikit. Maaf, ke intermediate, mencapai keadaan ini ya, transition state-nya, keadaan transisinya, itu cari yang lebih stabil gitu. Nah ini ya, ini bedanya nih, kalau terbutil kation, delta G-nya atau energi yang dibutuhkannya itu lebih dikit dibanding yang isobutil kation. Jadi lebih pilih yang terbutil lah. Daripada susah-susah, kita mending bikin yang gampang aja gitu. Oke. Nah, ini ada berbagai macam reagen yang bisa dimasukkan ke dalam alkena ya. Sebenarnya prinsipnya tuh kayak gitu aja tuh. Jadi kita bisa pakai berbagai macam reagen dengan prinsip yang sama. Itu kalau pada reaksi-reaksi yang regioselektif. Misalnya kita tambahin H2O lah. Ya, antar jadi produknya ini gitu. Terus dan lain-lain. Ini tambahin metanol gitu ya, alkohol gitu kan. Dengan katalis asam. Kalau dengan katalis asam mekanismenya gimana? Saya kalian amatin di sini ya. Jadi pertama sebenarnya metoksinya terprotonasi dulu. Tapi kan ada metoksi yang terprotonasi, alken ini atau suatu ikatan pi-nya dia akan menyerang hidrogen dari metoksi yang terprotonasi ini. Itu jadilah suatu karbokation. Karbokation yang terbentuk akan yang lebih stabil duluan nih. Ini yang sekunder kan daripada yang primer gitu. Masuklah si metanolnya.
dan lepas ikatannya. Jadi suatu eter. Nah, karbokation juga bisa mengalami ini rearrangement ya. Nah, rearrangement ini tuh bisa terjadi karena itu tadi, karena suatu molekulnya itu ingin mencapai keadaan reaksi yang lebih stabil lagi, yaitu karbokation yang lebih tersubstitusi gitu. Misalnya ini nih, kita punya 3 metil 1 butena, tambahin HBr. Maka akan terbentuk apa nih? Terbentuk karbokation yang sekunder. Nah, tapi sebenarnya ada kemungkinan nih terbentuk karbokation yang lebih stabil lagi, yaitu karbokation tersier. Maka dari itu akan terjadi 1,2 hydrate shift ini. Jadi hidrogennya pindah geser. Dan gesernya nggak boleh 1,3, 1,4 tuh nggak boleh, harus 1,2. Ini hydrate shift. Makanya kita lihat ya di sini. Kalau misalnya kita punya 1,2 hydrate shift, maka produk yang terbentuk yang majornya adalah yang ini gitu. Jadi BR-nya masuk ke yang karbokation yang tersier gitu, bukan yang di karbokation yang sekunder di sini. Oke. Terus selain hydrate shift bisa juga methyl shift. Kalau methyl shift yang terjadi ya metilnya yang geser, tapi 1,2 juga geser, yang nggak boleh 1,3 atau 1, yang lain gitu. Ini geser, produknya jadi ini, jadi karbokation yang tersier, dan Cl-nya masuk ke sini, atau suatu nukleofilnya masuk ke sini. Oke, nah ini karbokation does not always rearrange kalau misalnya dia jauh ya. Apalagi kalau misalnya dia udah rearrange ternyata produknya tetap nggak lebih stabil daripada yang sebelumnya. Itu nggak terjadi, nggak ada rearrangement. Kayak gini nih misalnya ya, 4 metil 1 pentena. Di sini kalau misalnya terbentuk karbokation kan karbokation sekunder. Kalau ada hydrate shift, tetap produknya juga karbokation sekunder lagi gitu. Jadi dia nggak akan terjadi nih hydrate shift ya. Gitu. Selain terbentukan yang karbokation yang lebih stabil, bisa juga nih namanya pembukaan cincin. Jadi kalau kita bisa mungkin terbentuk suatu cincin yang lebih stabil, misalnya awalnya kan siklopentanat kayak gini. Maaf, siklobutana kayak gini kan. Terus dia ada kemungkinan membentuk suatu siklopentana. Jadi dia kan lebih milih terbentuk suatu siklopentana dulu gitu dibanding yang siklobutana kayak gini. Nah, dia segi 4, terus karena ketambahan hidrogen dan jadi satu karbokation, nanti dia akan geser nih cincinnya. Jadi methyl shift ya sebenarnya ini hitungannya ya ring expansion ini. Jadi methyl geser. Gitu. Jadi cincinnya cincin segi 5 sekarang. Oke. Nah, tadi udah ya. Jadi kalau misalnya kita adisinya melibatkan suatu spesies yang dia itu punya momen dipol. Jadi misalnya HBr atau elektronegativitasnya tidak setara gitu ya. Jadi kalau elektronegativitasnya tidak setara, masuknya kayak gini nih. Ada nukleofil dan elektrofil gitu ya. Masuknya kayak gini. Tapi kalau misalnya elektronegativitinya setara, kayak misalnya halogen, misalnya Br2 atau Cl2, I2 gitu. Itu yang terbentuk adalah proses ini nih, terbentuknya suatu jembatan. Nih jembatan segitiganya. Gimana jembatan ini terbentuk? Jadi kalau misalnya kita punya suatu alken direaksikan dengan Br2, jadi pi elektronnya akan menyerang Br, terus nanti ikatan Br-nya putus, dan terbentuk keadaan transisi seperti ini. Keadaan transisi ini akan reaktif kan, karena Br-nya kan elektronegatif ya, dia akan nempel sama yang karbokation ini. Terbentuklah suatu jembatan. Namanya halogen bridge, ini jembatan halogen. Terus nanti barulah diserang oleh si Br-. Masuk. Mau yang di kanan, mau yang di kiri sama aja ya produknya, karena kan sama-sama Br. Gitu. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena yang ada bentuk karbokation ini lebih tidak stabil. Yang lebih stabil adalah yang bentuk jembatan. Oke, nah sekarang gimana kalau misalnya hal ini tuh diintervensi dengan air gitu. Misalnya kita punya adisi alkena dengan Br2, terus habis itu ternyata ada air juga. Jadi antara Br- dan H2O, kira-kira nukleofil mana yang lebih kuat? Ya jelas H2O ya. H2O kan lebih masuk duluan dibanding yang Br. Gitu. Udah sih, itu aja. Terus kenapa H2O-nya masuknya ke yang karbokation yang di sini, ya karbon yang sekunder, bukan yang karbon yang primer. Karena kembali lagi ke tadi, ke prinsip karbokation mana yang lebih stabil terbentuk gitu. Meskipun di sini terbentuknya bukan karbokation tapi bridge ya, atau jembatan. Nah ini ya, nih kenapa nih? Karena kita akan lihat transition state yang lebih stabil, yaitu yang ini, yang karbon yang sekunder dibanding yang karbon yang primer.
Nah, terus ini ada reaksi-reaksi lain yang sebenarnya turunan aja sih dari reaksi-reaksi alkena dengan berbagai macam senyawa gitu. Ini reaksi turunan. Ini ada oksimerkurasi dan demerkurasi. Oksimerkurasi itu sebenarnya pada dasarnya cuma nambahin OH aja sih. Nah, ini juga sama ya. Prinsipnya sama nih, terbentuk jembatan juga HgOAC. Demerkurasi itu artinya HgOAC-nya ini dilepasin aja. Dicopot sama NaBH4 nih agennya. Oke. Terus alken ini bisa juga direaksikan dengan senyawa-senyawa yang tidak mengikuti aturan Markov-Nikov. Kayak misalnya ini ya, BH3THF, H2O2 gitu. Kan beda ya. Kalau misalnya kita punya dua buah propena yang satu direaksikan dengan reagen peroksida dan satu lagi direaksikan sama reagen H2SO4 dan H2O, produknya beda. Kalau yang dengan peroksida dia produknya adalah 1 propanol, dan kalau yang pakai H2O dia produknya adalah 2 propanol kayak gini. Tuh. Kenapa ini bisa terjadi? Kita lihat. Ini mekanismenya. Kalau adisi anti Markov-Nikov dia melibatkan peroksida dan reagen BH3 ini, maka akan terbentuk suatu produk yang sebenarnya prinsipnya adalah sama, dia akan membentuk produk yang lebih stabil lagi. Tapi karena boron ini juga punya elektronegativity yang berbeda gitu, yang mirip lah sama si karbon, jadi produknya bisa beda sama adisi yang biasa gitu. Nih, kalau yang di boron itu yang lebih stabil yang kayak ini, resistensinya yang seperti ini. Dengan kondisi ini tuh akan membentuk karbokation yang ada itu adalah karbokation yang ada di sini. Gitu, dan lepasnya beda nanti. Nah, ini dia, ini di alkylboren kayak gini, di alkylboren. Ya, ini kalau misalnya reagennya diganti ya, nggak cuma BH3, bisa pakai R2BH atau RBH2 gitu. Ini boronnya di replace sama peroksida. Ini kan baca aja reaksi mekanismenya ya. Gitu. Intinya itu. Terus ini reaksi suatu karbena dengan alken. Jadi karbena itu adalah ini. Nah dia. Ini ya karbena. CH2. Karbena ini bisa bereaksi sama suatu alken, bentuknya siklik nanti. Ya ini jadi siklobutana kayak ini. Maaf, siklopropana ya, bukan. Nah, terus kalau misalnya kita reaksikan, pokoknya kalau kita reaksikan satu dengan keberadaan peroksida, produknya itu pasti anti Markov-Nikov. Kayak gini. Karena nanti reaksi yang terjadi adalah reaksi radikal gitu, kan reaksi pembentukan karbokation. Gitu. Udah sih, ini inisiasi, propagasi, dan terminasi. Radikal ini juga sebenarnya prinsipnya juga sama sih, yang lebih stabil adalah radikal tersier, sekunder, primer, baru metil. Nah, terus alkena itu juga bisa diadisi ya dengan hidrogen atau kita reduksi. Reagennya biasanya platinum dengan karbon, palladium dengan karbon atau nikel. Kayak gini. Produknya sama sih ya. Tapi mekanismenya beda. Kalau melibatkan PT sama PD itu reaksinya seperti ini nih. Jadi hidrogennya itu udah terikat atau terkopling dengan si logam-logamnya ini, baru nanti alkenanya itu mendekat ke arah keberadaan hidrogen itu dan masuk. Jadi adisinya itu adisi yang satu sisi gitu. Sedangkan kalau misalnya nikel, dijelasin kayak di sini. Kalau nikel tuh nggak kayak gitu, atau Li itu nggak kayak gitu. Jadinya adisinya trans. Dibaca aja di buku Solomonnya ada. Oke, ini kestabilan alkena ya. Ya, sebagaimana kita tahu, lebih tersubstitusi, lebih stabil. Jadi, alkena yang lebih tersubstitusi kayak gini itu lebih stabil dibanding yang trisubstitusi, disubstitusi, atau monosubstitusi kayak gini. Terus ada juga halangan sterik ya. Kalau misalnya dia sama-sama tersubstitusinya equally kayak gini, disubstitut doang, berarti kita perlu lihat mana yang lebih stabil dari sini nih. Dari kira-kira apakah akan ada overlapping orbital nih kalau misalnya dia bentuknya cis nih ada ya. Kalau trans dia lebih bebas lah, nggak ada halangan sterik di sini. Nah, ini dia. Nih, yang paling stabil adalah yang trans diikuti dengan yang cis, barulah yang pada karbon sp2 yang sama. Udah jelas ya kalau di karbon sp2 yang sama dia makin kuat nih halangan steriknya. Meskipun dia sebenarnya mirip-mirip lah, tapi tetap dia lebih lebih ini ya, lebih tidak stabil. Oke. Sepertinya sudah untuk alken. Ada pertanyaan apa sini?
Jelas ya. Sebenarnya kalau misalnya OSK tuh harusnya materinya sih sampai reaksi-reaksi karboksilat gitu-gitu. Tapi nggak sama yang dalam-dalam sih. Kayak kondensasi aldol gitu itu enggak sih, belum. Paling ya adisi-adisi SN1, SN2 gitu. Oke, sebentar. Oke, selanjutnya eh yang alkuna ya. Jadi sebelum kita masuk ke yang alkuna, kita bisa lihat nih di sini ada, kan kalian udah lihat ya tadi karbokation ya antara yang tersier, sekunder, primer sama metil gimana trennya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya karbokation yang kayak gini, ini di dekat suatu alken, itu sebenarnya dia cukup stabil juga tuh. Kestabilannya bahkan mirip-mirip dengan yang primer gitu. Nih, kalau misalnya kita punya namanya karbokation finilik. Karbokation finilik itu kayak gini ya. Jadi dia di karbon yang sp2 gitu. Ini ada karbokation secondary finilik sama primary finilik. Yang secondary finilik lebih stabil ya dibanding yang primary finilik. Yang primary finilik ini mirip-mirip lah sama yang metal. Ini juga berpengaruh dalam reaksi ya. Itu. Apalagi kalau reaksi-reaksi adisi yang melibatkan pembentukan si karbokation finilik ini nih pada molekul alkuna misalnya. Nah, ini misalnya kita punya suatu alkuna ditambahin sama HBr, jadi yang lebih stabil ya yang finilik ini ya, yang finilik sekunder, yang ini nih karbokation finilik sekunder. Bukan yang karbokation finilik yang primer itu. Terus apa lagi nih? Kalau HBr-nya berlebih, nanti adisinya akan berlanjut, gitu sih prinsipnya. Oke. Ini kurang lebih sama ya prinsipnya sebenarnya ya. Kalau dia ditambahin halogen, dia juga akan terbentuk Cl-Cl kayak gini. Masuk ya ini halogen-halogen. Ini juga sama. Nah, kalau misalnya alkuna ini kalau direaksikan sama H2SO4, produknya kan suatu enol. Nah, karena kita tahu bahwa enol itu bisa mengalami tautomerisasi jadi spesies ketonya, maka produk yang akan major itu sebenarnya adalah produk ketonnya kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kita punya alkuna tambahin H2SO4, dia akan masuk tuh di sini, H2O masuk ya. Jadi masuk OH dan hidrogen. Tapi karena dia posisinya seperti ini, posisi enol, jadi ada alken dan alkohol, makanya produk yang terbentuk adalah ketonnya. Bentar geser, tautomerisasi. Nah, ini. Gitu. Terus, apa lagi? Ini juga sama ya. Jadi rata-rata sih alkuna-alkuna kalau bisa ditambahin H2O4, jadi kayak ditambahin asam dan air gitu. Jadi jadinya satu keton gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ketonnya di mana? Tergantung dari adisinya, OH-nya di mana posisinya. Gitu. Gitu deh. Nah, terus kalau mau tambahin Hg2+, dia itu akan meningkatkan laju adisi air nih, pada terminal alken. Pada terminal alkuna. Jadi pada di ujungnya. Jadi OH-nya itu di ujung gitu. Nah, gitu. Terus kalau pakai BH3, nah ini prinsipnya jadi kebalikannya. Itu deh. Terus apa lagi nih? Nah, ini dia. Kalau misalnya kita tambahin HgSO4, jadi nanti produknya adalah keton. Tapi kalau misalnya dikasih yang H2O2 atau peroksida, produknya adalah suatu aldehid. Jadi OH-nya posisinya beda nih, tergantung dari reagennya. Ini katalis HgSO4 dan katalis boran tadi ya, disiamil boran tuh ya
golongan B itu dan peroksida dia jadinya kebalikan kayak ini. Nah, terus alkuna juga bisa diadisi pakai hidrogen dan juga katalis logam ya ini. Jadinya sama-sama terbentuk alkena, terus tadi kalau dihidrogenasi lagi dia bisa jadi alkana. Nah, terus kalau misalnya kita punya ini namanya katalis linear, dia akan cenderung cis. Kalau misalnya katalisnya Na atau Li, dia akan cenderung trans produknya. Ada mekanismenya ya ini ya. Ini mekanismenya. Jadi pertama terbentuk Na radikal dulu, radikal ini akan masuk ke si alkonanya, terus nanti alkonanya ini akan direaksikan dengan NH3 ya, masuk hidrogen, dan terbentuklah suatu vinyl radikal. Vinyl radikal nanti akan bereaksi lagi nih sama NH3, dan produknya nanti jadinya trans. Kayak gini. Kalau yang cis tuh rata-rata mekanismenya yang kayak sebelumnya tadi nih, jadi hidrogennya itu udah terkopling dengan si metal, terus baru nanti masuklah si alkena atau alkunanya gitu. Jadi produknya itu adalah yang cis bukan yang trans. Jadi adisinya itu adisisin namanya, ini adisisin. Jadi sehadap. Kalau misalnya yang kayak gini trans itu ada adisi anti namanya. Gitu. Nah, ini dia. Oke, karena kenapa sih adisi anti ini terjadi atau reaksi pembentukan trans 2 butiran terjadi kalau misalnya kita pakai katalis Na atau Li? Karena tadi kan melibatkan suatu ini ya, spesi radikal. Nah, spesi radikal itu kita bisa lihat nih, kalau ada phenylic anion yang trans itu akan lebih stabil dibanding yang cis. Yang trans itu lebih stabil dibanding yang cis. Makanya terbentuknya adalah adisinya trans juga gitu. Oke, ini apa? Ya, ini ya udahlah ya. Ini PKA ya. Kalau alkuna itu dia punya PKA yang lebih kecil dibandingkan yang alkana. Jadi dia lebih asam sifatnya. Atau Ka-nya lebih gede gitu lah. Ini electronegativities versus acid strength bisa dibaca aja. Nih. Jadi si alkuna tuh dia punya PKA yang kecil alias dia punya keasaman gitu. Oke, terus ya ini dibaca aja lah. Mana lagi reaksi yang menarik? Nah ini nih, gimana cara bikin nih? Alkuna terus menjadi OH di sini. Macam-macam. Pertama berarti kita bisa lakukan pendekatan retrosintesis ya. Dari sini alkohol, terus jadi alkuna gimana caranya? Nah, kita pertama itu dulu ya eliminasi dulu nih OH-nya jadi alkena. Baru alkena kita buat jadi alkuna. Macam-macam caranya. Jadi kita bisa lakukan dengan katalis linear ya. Jadi dibuat alkuna jadi alkena, jadi alkenanya ini tambahin sama BH3, H2O2. Karena kan OH-nya di mekanismenya anti Markovnikov kan. Udah deh jadi produknya. Terus apa lagi? Udah sih. Oke, udah. Di sini ada pertanyaan tentang reaksi-reaksi alkena dan alkuna. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Bisa ya kalau dapat soal organik yang reaksi alkena dan alkuna? Jelas ya? Semoga jelas ya. Ini harus bisa banget nih teman-teman, harus sudah paham ya. Tadi ya di si Markovnikov, anti Markovnikov, karbokation mana yang primary, sekunder, tersier, mana yang lebih stabil, reaksi radikal gitu. Penamaan, tata nama ya harus jelas juga ya. Terus apa lagi? Katalis-katalis itu apa aja. Terus tadi ya katalis yang melibatkan boron dan peroksida itu pasti akan anti Markovnikov, pasti ya. Itu pasti karena memang mereka yang kita pakai buat membentuk katalis yang anti Markovnikov gitu. Mau di gimana pun bentuknya tetap kayak gitu. Nah, oke, baiklah kalau gitu udah mau jam 8. Nanti kalian bisa istirahat dulu 30 menit sebelum ujian ya nanti. Bukan ujian, yang latihan soal jam 8.30. Aku udah menyiapkan beberapa latihan soal. Latihan soalnya materi organik ya yang dasar. Jadi nanti kalian kerjakan waktu pengerjaannya mungkin 3-4 jam. Dan kalian bisa live Zoom. Bye-bye, sampai ketemu lagi nanti. Mungkin antara jam 1 atau jam 2. Aku kabari lagi ya nanti ya. Makasih ya teman-teman. Nanti kita belajar SN1, SN2, S1, E2 prinsip-prinsipnya. Sama kalau bisa ngejar sih reaksi-reaksi alkohol, karbonil, aldehid gitu-gitu. Oke? Bye-bye, bisa live Zoom. Sampai ketemu lagi nanti siang. Terima kasih.